Shalom, apa kabarnya? Luar biasa. Saya selalu tanya, apa kabarnya? Luar biasa. Mungkin ada yang di dalam hati enggak luar biasa, tapi tetap mau ngomong luar biasa ya. Karena kita tahu bukan karena kita, tapi karena Allah kita yang luar biasa. Amin. Minggu depan kita merayakan apa, Bapak Ibu Saudara? Paskah ya. Dan minggu lalu kita mulai belajar ya tentang tema Prapaskah. Yesus adalah kehidupan. Dia yang membawa kita dulunya mati karena dosa, kita dihidupkan, kita memiliki hidup yang kekal. Kita yang dulunya ada di dalam kegelapan, sekarang kita ada di dalam terang. Kalau kita masih mengingat dulu minggu lalu, waktu mati lampu pasti semua akan berkata, gitu ya. Tapi waktu nyala, gitu ya. Luar biasa di dalam Kristus seperti itu, ada sukacita. Dan minggu ini kita mengetahui, kita akan belajar juga bahwa Yesus itu adalah pencipta. Kita akan membaca bersama-sama dalam Kejadian, pasal yang pertama. Kejadian 1, ayat 1 sampai 2. Sangat mudah ditemukan Bapak Ibu Saudara. Kejadian 1, ayat 1 sampai 2. Kita akan membaca bersama-sama. Pasti sudah ketemu semua ya. Baik, 3, 2, 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Amin. Sudah jelas tertulis di situ ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Apa hubungannya dengan kita sekarang ya? Kita pasti semua pernah merasakan ketakutan. Kita pasti pernah merasakan khawatir, walaupun sedikit ya. Kita pasti pernah merasa juga, walaupun aku punya segalanya, aku merasa aman. Tapi ada sesuatu yang mungkin kalau itu hilang di dalam hidup kita mulai khawatir. Mungkin kita khawatir masa depan kita. Anak kita nanti akan disekolahkan di mana? Ya itu saya ya. Kalau Bapak Ibu Saudara yang masih punya anak juga nanti mau sekolah di mana? Mau kuliah di mana? Di dalam negeri atau di luar negeri? Atau yang sudah mulai 40 ke atas mulai takut keriputnya kelihatan? Atau mulai takut mengalami sakit penyakit, ya sudah beda parfumnya sekarang. Kalau dulu parfumnya wangi-wangi gitu ya, sekarang agak herbal-herbal gitu. Kita takut mengalami nanti katanya ada kesulitan ekonomi, ada krisis lagi. Kita ada kekhawatiran. Kita takut itu adalah hal yang wajar. Bahkan Yesus sendiri pernah merasa takut. Tapi ketika kita membiarkan kita hidup di dalam ketakutan itu adalah hal yang tidak wajar sebagai anak Tuhan. Bahkan kita waktu merasa aman, seharusnya kita melandaskan rasa aman itu karena Tuhan kita. Bukan karena apa yang kita miliki. Aman itu bukan perasaan, aman itu keadaan yang diberi sama Tuhan. Waktu kita percaya sama Tuhan, tidak peduli apapun perasaan kita, mungkin kita lagi khawatir, lagi takut, lagi cemas, lagi stres. Tapi keadaan aman itu yang dipastikan oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Dan tadi kita membaca, Bapak Ibu Saudara, di ayat yang 1 pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Di situ Allah adalah sebagai subjek utamanya. Jadi penciptaan tidak dimulai dari manusia, tapi dimulai dari inisiatif Allah. Di dalam bahasa aslinya Ibrani disebutkan di situ Elohim, yang memiliki bentuknya jamak. Walaupun satu, tapi Allah sudah menyatakan dirinya bahwa di dalam Dia ada kejamaan. Dirinya Esa. Ya, kita tahu sudah biasa mendengar Allah Tritunggal. Dan dari mulanya Allah menyatakan dirinya sebagai Allah Tritunggal. Langit dan bumi bukan hanya langit dan bumi, bukan. Tapi di situ merupakan ekspresi segala sesuatu menyeluruh, semua alam semesta
itu semuanya berasal dari Allah. Dan hidup kita itu tidak dimulai dari kekacauan, tapi dimulai dari rencana ilahi. Yang percaya katakan amin. Hidup kita dimulai dari Allah. Dan Allah yang mencipta, dia pakai firman. Kalau kita membaca penciptaan ya, Allah berfirman. Allah berfirman. Kalau Bapak Ibu Saudara mengingat minggu yang lalu di Yohanes 1 ayat 1 dikatakan apa? Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 14 mengatakan firman itu menjadi manusia. Artinya siapa? Yesus. Jadi Yesus terlibat dalam penciptaan. Selama ini mungkin kita cuma tahu, oh Bapa yang menciptakan, Yesus yang menebus kita, Roh Kudus yang menyucikan. Tapi ternyata 3 pribadi ini terlibat dalam penciptaan. Mereka bekerja sama dalam karya yang luar biasa. Yohanes 1 ayat 3 dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia, Yesus maksudnya di sini, dan tanpa Dia atau Yesus tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ini bukti bahwa Yesus adalah pencipta. Yesus adalah awal dari segala sesuatu. Kemudian kita melihat ayat berikutnya. Bumi belum berbentuk dan kosong. Ayat yang kedua A. Kalau pada mulanya Allah sudah menciptakan, di situ tuh sudah ada daratan, sudah ada air. Kita kan mengira, oh air baru diciptakan hari ke-3. Padahal tidak, di situ sudah ada. Cuman dibilang di ayat 2 kondisinya itu belum berbentuk dan kosong. Kok bisa? Maksudnya apa? Dalam bahasa Ibrani-nya tohu wavohu artinya keadaan kacau. Jadi belum berbentuk dan kosong itu artinya keadaannya kacau. Belum ada strukturnya, belum ada isinya. Dan kata ini juga dipakai dalam Yesaya 45 ayat 18. Saya akan membacakan Bapak Ibu Saudara. Sebab beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit, dialah Allah yang membentuk bumi dan menjadikannya dan yang menegakkannya. Dan ia menciptakannya bukan supaya kosong, tetapi ia membentuknya untuk didiami. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Jadi maksudnya belum berbentuk dan kosong itu belum siap didiami. Jadi sudah ada, cuman belum siap untuk didiami. Dan ayat kedua B, gelap gulita menutupi samudra raya. Gelap gulita di situ menggambarkan sebuah ketidakberdayaan, sebuah harapan yang tidak ada. Kalau zaman sekarang kita agak sulit membayangkan gelap gulita yang benar-benar gelap. Karena kalau sudah mati lampu sedikit kita pasti akan langsung nyalain senter dari HP. Langsung kita pasang lilin, langsung kita pasang emergency lamp. Kita sulit membayangkan segelap apa. Tapi waktu zaman dulu belum ditemukan listrik, itu pasti lebih gelap dari sekarang. Apalagi belum ada teknologi. Pasti gelap sekali dan menakutkan. Gak bisa lihat apapun. Dan gelap gulita itu menutupi samudra raya. Kalau dalam bahasa Inggris samudra raya itu dikatakan the deep. The deep itu artinya dalam ya. Menakutkan. Kadang kalau saya yang takut air ya, takut laut, bahkan kolam renang pun saya takut. Itu dalamnya seberapa kita nggak tahu. Mungkin ada yang seperti itu juga. Ada yang senang melihat laut, wah pemandangannya bagus. Tapi kalau sudah naik kapal, di tengah laut takut. Kita nggak tahu seberapa dalam. Dan di situ samudra raya, the deep, seringkali melambangkan itu sebuah kekacauan alam. Zaman dulu konsep samudra raya atau jurang purba, itu merupakan hal yang umum. Bahkan ada mitos-mitos dari Mesir, dari Babilonia. Mereka percaya bahwa ada lautan yang kacau sebelum dunia itu teratur. Bahkan mereka percaya di situ ada monster atau ada dewa, ada penguasanya. Tapi di sini the deep itu bukan sebagai dewa, tapi sebagai gambaran kuasa Allah yang luar biasa. Super power, kedaulatan Allah yang menciptakan
keteraturan dari kekacauan. Alkitab menggambarkan bahwa Allah itu adalah tertinggi dari segala ciptaannya. Dia yang paling tinggi, termasuk di atas the deep, termasuk di atas samudra raya. Kalau kita lanjutkan, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air itu. Dia mengatasi segala kekacauan. Kejadian 1 ini ditulis sama Musa, Bapak Ibu Saudara, pada waktu Israel di padang gurun. Gunanya untuk apa? Waktu itu Israel mengalami kekacauan luar biasa. Mereka tahu bahwa mereka harus ke tanah perjanjian, tapi mereka nggak tahu kapan sampainya. Kalau kita membaca, kita hafal ya, banyak keluhan-keluhan yang terucapkan. Keadaan kita mungkin mirip dalam situasi yang seperti ini. Mungkin kita sedang kacau sekarang. Saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu Saudara alami. Mungkin kita sedang kehilangan pekerjaan atau kita sedang mencari pekerjaan. Mungkin kita kehilangan orang yang dikasihi. Entah itu orang tua, anak, atau teman kita. Atau mungkin di keluarga kita sedang ada konflik yang belum terpecahkan. Atau mungkin kita sekarang sedang bingung bagaimana caranya bayar utang. Kita sedang kesulitan dalam ekonomi. Atau mungkin kita seperti bangsa Israel yang tidak memiliki kepastian kapan akan sampai ke tujuan. Kita nggak tahu masa depannya nggak pasti. Nah, Israel ini waktu jadi budak di Mesir, mereka dikelilingi oleh ajaran-ajaran Mesir pastinya. Dan Mesir ini percaya pada banyak dewa. Mereka percaya pada dewa matahari, ya, terang, pembawa terang. Ya, dari dulu gelap itu menakutkan. Jadi mereka percaya matahari adalah dewa. Mereka juga anggap ada tadi dewa laut, dewa sungai, dewa macam-macam kesuburan dan lain-lain. Sangat menarik ya kalau kita belajar gitu ya. Di pemuritan Ibu Gembala pernah mengajarkan banyak-banyak macam dewa-dewa yang mereka percaya. Kalau kita mungkin sekarang bisa bilang, kok bisa Israel kok seperti itu, bisa menyembah dewa-dewa yang lain, tidak menyembah pada Tuhan yang benar. Mungkin kita kalau kita hidup di saat itu, mungkin kita juga tertarik. Wih, bagus gambarnya. Ini dewa kesuburan, dewa kecantikan, dewa apa? Menarik. Dan keadaan ini adalah kacau. Makanya Tuhan ingin create dari something yang kacau ini, Tuhan melepaskan dari kekacauan. Israel dibawa keluar. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan yang benar. Tuhan ingin bilang kepada bangsa Israel melalui Musa, Tuhan itu cuma satu, yaitu Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Yang kamu anggap Tuhan tidak menciptakan langit dan bumi, itu berarti bukan Tuhan. Jangan kamu sembah. Bahkan Tuhan mengatakan, Tuhan menciptakan matahari. Matahari itu bukan Tuhan, itu ciptaannya Tuhan. Jangan kamu sembah. Hanya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi yang harus kita sembah. Kalau saat ini kita mengalami sebuah kekacauan dalam hidup kita, kita tahu Tuhan sudah melepaskan kita. Persoalan dosa kita sudah beres. Supaya apa? Supaya kita menyembah Tuhan yang benar. Jangan-jangan kita masih hidup di Mesir. Jangan-jangan kita masih menyembah yang bukan Tuhan. Mungkin berhala kita, berhala apa? Berhala ingin diterima, berhala kesombongan, berhala pengakuan, berhala ingin kontrol segala sesuatu. Kalau tidak sesuai dengan keinginan kita, kita marah, kita kecewa. Tapi saat ini Tuhan ingin bilang kepada kita, sembahlah Tuhan pencipta langit dan bumi. Hanya satu. Dan dari Kejadian 1 ayat 3, Tuhan mulai menata satu demi satu. Sebenarnya Tuhan bisa kan menciptakan itu dalam satu hari semua jadi. Langsung brek jadi bagus, manusia tinggal mendiami. Bisa apa enggak? Bisa banget. Tapi Tuhan jadiin itu bertahap, pakai proses.
Tuhan juga ingin mengajarkan kepada Israel dan bahkan kepada kita sekarang bahwa kita harus mengalami yang namanya proses. Jangan yang instan terus. Bahkan waktu Tuhan berproses menciptakan terang, jadilah terang. Tuhan berkata, itu baik. Kalau kita ada di situ mungkin halah cuman terang tok. Ya not bad lah gitu ya. Tapi Tuhan berkata itu baik. Kita sering merasa bahwa proses yang kita alami itu enggak baik. Kita menganggap baik kalau cuman sudah sesuai dengan kehendak kita. Kalau sudah teratur itu baik. Tapi Tuhan ajarin kita untuk bersyukur. Untuk berkata Tuhan baik. Semua proses yang kita alami itu adalah baik untuk kita. Dan seringkali ketaatan itu menimbulkan chaos, menimbulkan kekacauan. Dan ini adalah kondisi yang terbalik dengan keteraturan yang Tuhan ciptakan. Kabar baiknya Bapak Ibu Saudara. Tuhan bisa ubah chaos itu menjadi teratur. Bahkan sebelum kita ada, Ia sudah bekerja. Dia sudah mengembalikan kekacauan yang disebabkan oleh dosa manusia. Sekarang kita sudah menjadi ciptaan yang baru. Amin. Kita ciptaan baru, kita tidak di bawah kutuk dosa lagi. Dan ayat 2C berkata, Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Melayang-layang artinya ada pergerakan. Tidak diem aja. Waktu kita percaya Yesus ada Roh Kudus bukan? Percaya Bapak Ibu Saudara? Ada Roh Kudus di dalam kita. Dia bergerak, dia aktif. Dia terus membuat kita itu bisa beralih dari kekacauan menuju keteraturan. Terus membawa kita untuk tidak terseret kepada gelap. Kita terus hidup di dalam terang karena Roh Kudus berkarya. Kita ingat tadi the deep. Allah ada di atasnya. Artinya Allah bukan cuma menciptakan tapi dia mengontrol. Dia bisa berdaulat, dia berkuasa. Allah gak jauh dari kekacauan kita. Dia siap mengubah kekacauan kita menjadi teratur. Mungkin selama hidup kita sekarang di dunia ini, kita banyak mengalami yang namanya laut-laut ya, atau Red Sea yang biasa disebutkan di Perjanjian Lama. Ada laut yang menghalangi. Tapi bukan karena kita, tapi karena Tuhan yang bisa membuat kita menyeberangi laut itu. Laut itu terbelah. Tuhan bisa mengubah chaos menjadi baik dan teratur. Jangan tunggu rapi dulu baru cari Tuhan. Tapi di tengah kekacauan pun Tuhan sudah hadir. Kalau dari tanpa bentuk dan kosong Tuhan bisa ciptain dunia yang luar biasa teratur. Dan step by step prosesnya. Kita percaya juga dia bisa membuat kita menjadi ciptaan yang baru. Dan masa depan kita diciptakan baru dengan luar biasa. Step by step ada prosesnya. Kalau kita masih merasa hidup di bawah bayang-bayang dosa. Merasa berdosa, aku Tuhan aku berdosa, aku tidak layak. Tapi waktu kita mau sungguh bertobat, Tuhan itu mau ampuni. Bahkan Tuhan mau melupakan. Kalau kita mungkin nggak bisa melupakan ya, sulit untuk melupakan kesalahan orang. Tapi Tuhan itu maha pelupa. Kalau masalah dosa kita sudah lupa, benar-benar lupa. Hanya Tuhan yang mampu. Dan kejadian itu bukan dimulai dari keindahan, tapi dimulai dari kekacauan. Tapi Tuhan hadir. Dan jangan takut waktu kita menghadapi kayak rasanya kosong. Karena Allah menciptakan justru dari sana, dari kekosongan, dari kekacauan. Jangan takut pada kegelapan, karena terang itu datang ke tengah yang gelap. Jangan takut, karena Roh Allah ada di situ. Dan dia siap berkarya, mengubah kita. Yohanes mendapat penglihatan, ia menuliskan dalam Wahyu 21 ayat 1. Dikatakan, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut
pun tidak ada lagi. Gak ada laut lagi, gak ada kekacauan lagi, gak ada kematian, tidak ada kegelapan yang menakutkan. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Tuhan kita, Tuhan pencipta luar biasa bukan? Dia layak dipuji disembah. Kita akan baca penutupnya Bapak Ibu Saudara, 2 Korintus 5 ayat 17 dari layar saja. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Mari kita tutup Alkitab kita. Yesus pernah merasakan takut dan gentar. Seperti mau mati bahkan, sampai putus asa. Bahkan sampai peluhnya seperti tetesan darah. Tapi dia mau merasakan apa yang kita derita. Mungkin kita putus asa, mungkin kita seperti mau mati rasanya. Yesus sudah pernah mengalami dan Yesus sudah melewatinya. Persoalan dosa kita sudah beres di atas kayu salib. Bahkan ketakutan kita yang terbesar yaitu kematian sudah beres di dalam kubur yang kosong. Kita takut kehilangan orang yang dikasihi, Tuhan pernah merasakan. Tuhan pernah merasa juga ditinggal oleh Bapa. Eli, Eli lama sabachthani. Kalau kita takut kehilangan kuasa, kehilangan kontrol hidup kita, Yesus yang punya kontrol atas alam semesta, dia mau melepaskan kontrolnya. Untuk apa? Untuk ditangkap oleh prajurit, untuk disalibkan. Dia tidak menunjukkan kekuatannya. Kalau kita takut, aduh aku semakin lemah, aku semakin tidak berdaya. Yesus menunjukkan ketidakberdayaannya, kelemahannya di depan banyak orang, supaya kita diselamatkan. Kalau Yesus itu menunjukkan kekuatan, kita tidak bakalan selamat. Justru kita bisa selamat karena Kristus sudah melepaskan segalanya. Kristus membiarkan dirinya tidak berdaya, mengalami ketakutan yang luar biasa. Dan sekarang kita tidak perlu takut akan apapun, karena Yesus sudah menang, mengatasi segalanya, segala ketakutan, segala dosa, segala kematian. Mari kita akan datang kepada Tuhan, pencipta kita, dengan ucapan syukur. Betapa dahsyat Tuhan kita, pencipta langit dan bumi.